Perkenalkan, nama saya Zara Perdana dengan NPM 2451102. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan mazhab dan hukum kontemporer. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu mazhab. Mazhab dalam konteks hukum Islam ialah kumpulan pendapat mujtahid yang berisi hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat. Di sini ada perkembangan historis mazhab. Yang pertama ada periode pertumbuhan, dan yang kedua ada periode pembentukan, yang ketiga ada periode keemasan, 4 ada periode kemunduran, dan juga yang terakhir ada periode kebangkitan. Di mana perkembangan mazhab dalam sejarah menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan juga politik. Meskipun mengalami kemunduran di beberapa periode, upaya untuk menghidupkan kembali kajian fikih terus berlangsung hingga saat ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum kontemporer. Yang pertama, saya akan memberitahu kalian apa itu teori kontemporer atau hukum masa kontemporer. Masa kontemporer ialah masa yang terjadi sekarang atau masa saat ini, atau juga dapat disebut dengan modernitas. Di sini saya akan memberitahu beberapa aspek yang penting dari perkembangan di masa kontemporer, yaitu ada arus pemikiran Islam kontemporer, dan yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, di mana perkembangan masa kontemporer dalam pemikiran Islam menunjukkan adanya keragaman yang signifikan dan respon terhadap tantangan globalisasi serta modernitas. Selain itu juga ada perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mazhab dan teori hukum Islam kontemporer. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak statis, ia beradaptasi dengan dinamika masyarakat untuk tetap relevan dan konteks modern. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adila Sabil dengan NPM 2451083. Melalui video ini saya akan menerangkan 3 materi teori hukum kontemporer. Di antaranya ada teori hukum positivisme, yang kedua ada teori hukum feminis, dan yang terakhir ada teori hukum kritis. Yang pertama ada teori hukum positivisme yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Beliau berpendapat bahwa kalau hukum positivisme itu lebih bersifat hukum yang memaksa dan tak melibatkan seperti moralitas, dan hanya mengedepankan aturan yang telah disepakati oleh lembaga resmi seperti pemerintahan dan juga undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua ada teori hukum kritis, yang dimana gerakan ini muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat dan beragama bahwa hukum bukanlah sistem yang netral. Jadi hukum ini menekankan bahwa hukum sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau dominasi kelompok-kelompok tertentu, terutama dalam konteks ras, kelas sosial, ataupun gender. Lalu teori hukum kontemporer yang terakhir ada feminisme hukum, di mana teori ini mengkritik cara-cara hukum tradisional mengabaikan atau merugikan perempuan. Feminisme hukum berfokus pada bagaimana hukum menciptakan atau memperkuat ketidaksetaraan gender, serta cara-cara di mana norma-norma hukum dapat direformasi untuk menciptakan kesetaraan. Salah satunya berpendapat bahwa hukum seringkali merefleksikan pandangan tentang patriarki. Jadi kesetaraan gender di sini tuh masih kurang, alias tingkatan laki-laki masih lebih dipertimbangkan daripada kelas tingkatannya perempuan. Lalu, bagaimana teori hukum kontemporer seperti positivisme hukum berperan dalam perkembangan sistem hukum saat ini? Misalnya, teori hukum positivisme memiliki peranan pentingnya peraturan yang tertulis dan sistematis. Jadi maksudnya, sistem hukum modern ini banyak mengandalkan peraturan-peraturan yang jelas dan terstruktur yang memudahkan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Jadi ini bisa dilihat dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang dimana mereka semua itu bersifat sistematis dan tertulis. Perkenalan, saya Ilham Ramadan, NPM 2451177. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran hukum kontemporer dalam membentuk kebijakan publik dalam sistem peradilan. Meningkatkan kesadaran hukum dan efektivitas penegak hukum merupakan hal yang penting karena sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang adil dan stabil. Maka dari itu, hukum administratif negara menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam keputusan pemerintah yang penting untuk menjaga kepercayaan publik. Maka dari itu, hukum kontemporer sendiri memainkan peran vital dalam membentuk kebijakan publik dan sistem peradilan dengan mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, ada perbedaan antara mazhab dan teori hukum kontemporer dalam menjawab persoalan-persoalan hukum. Perbedaan kedua teori ini terletak pada tujuan masing-masing dalam menjawab persoalan hukum.
Mazhab sendiri merujuk pada aliran pemikiran yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami dan menginterpretasikan hukum Islam yang seringkali berdasar pada Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, kalau hukum kontemporer itu menyangkut pendekatan yang lebih luas, termasuk kepada sosiologi hukum, positivisme, dan teori kritis yang berusaha memahami hukum dalam konteks sosial dan politik modern. Tetapi ini lebih fokus kepada dinamika hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya, saya Will Soli dengan NPM 2451050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan ataupun hubungan antara mazhab dan juga hukum kontemporer. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini kaitannya menurut pendapat kami itu terletak pada cara keduanya memberikan pendekatan untuk memahami dan membentuk atau menerapkan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi mazhab ini sebagai fondasi dan hukum kontemporer ini sebagai hasil dari fondasi atau pemikiran dari mazhab tersebut yang sehingga dapat membentuk hukum kontemporer. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda, yaitu mazhab dengan agama, tetapi ada hubungan antara tradisi mazhab dan pengembangan hukum dalam era kontemporer, ataupun yang bisa kita sebut hukum kontemporer, baik dalam kerangka hukum Islam maupun kerangka hukum positif. Mazhab ini sendiri juga berkontribusi banyak dalam hukum kontemporer, terutama di era modern ini juga banyak produk-produk syariah yang berasal dari suatu agama muslim, yaitu dalam hal ini seperti keuangan syariah. Jadi mazhab terutama mazhab Hanafi dan Maliki sering digunakan dalam perancangan produk keuangan yang sesuai dengan syariah Islam dan sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Jadi pemikiran mazhab hukum seperti hukum Syiah dan juga Sunni ini telah berkembang dan mengintegrasikan banyak sekali hak asasi manusia karena memberikan banyak sekali pelajaran dan juga bagaimana cara memperlakukan satu sama lainnya dalam hak asasi manusia sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan dalam pandangan hukum sekuler atau hukum barat, ini biasanya tradisi mazhab itu seperti hukum alam dan juga realisme hukum menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan-tantangan modern, seperti regulasi-regulasi teknologi yang ada. Realisme hukum digunakan untuk menyikapi isu-isu baru seperti privasi data, kecerdasan buatan atau AI, dan juga etika digital. Nah, jadi mazhab ini menjadi sesuatu yang berkontribusi untuk membentuk batasan-batasan dan juga regulasi-regulasi teknologi yang sesuai dan tidak merugikan pihak lainnya. Namun ada juga kelemahan-kelemahan dalam mazhab ini, yaitu biasanya mazhab ini dalam hukum kontemporer dianggap terlalu kaku dan konservatif sehingga dianggap agak kesulitan menjawab dalam tantangan-tantangan ataupun masalah-masalah era global sekarang. Kemudian juga kadang mazhab dianggap tidak responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, walaupun sering dianggap sebagai kerangka ataupun fondasi dari hukum kontemporer yang menjadi suatu landasan pemikiran, namun terkadang tertinggal karena kurang update-nya mazhab itu dalam menghadapi perkembangan ataupun permasalahan-permasalahan di era digital ini yang begitu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divus Andika Putra dengan NVM 2451153. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penerapan mazhab dan teori hukum kontemporer ke dalam sistem hukum nasional. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi, penerapan mazhab dan teori hukum kontemporer di Indonesia sebenarnya sudah terlihat jelas dari cara hukum kita dijalankan sehari-hari. Nah, jadi gampangnya sistem hukum kita seperti campuran dari berbagai pengaruh seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum modern. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu ada mazhab positivisme hukum. Nah, jadi mazhab positivisme hukum itu berfokus ke hukum tertulis. Nah, jadi intinya adalah hukum ya cuman di undang-undang aja. Nah, terus bagaimana cara penerapannya? Nah, cara penerapannya itu adalah bisa dilihat dari sebagian besar aturan kita diambil dari sistem hukum tertulis seperti KUHP,
UU Perdagangan, atau juga UU Lingkungan. Nah, terus selanjutnya bisa dilihat dari polisi, jaksa, dan hakim. Nah, biasanya mereka mengikuti peraturan yang ada tanpa banyak mempertimbangkan aspek lain. Nah, contoh kasusnya adalah kalau ada pelanggaran, sanksinya harus sesuai dengan undang-undang. Yang kedua itu ada mazhab sosiologi hukum. Nah, jadi mazhab ini bilang kalau hukum itu hidup di masyarakat, jadi harus sesuai dengan keadaan sosial masyarakat. Nah, jadi cara penerapannya di Indonesia adalah dalam pembuatan UU, pemerintah sering mendengar aspirasi masyarakat, dan misalnya soal hukum, agraria, atau lingkungan. Nah, contoh kasusnya adalah kebijakan tentang tanah adat sering mempertimbangkan budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah mazhab hukum progresif. Nah, mazhab hukum progresif ini mereka melihat hukum itu harus fleksibel. Jadi nggak cuma ngikutin aturan, tetapi juga adil. Nah, cara penerapannya di Indonesia adalah bisa dilihat dari kadang hakim bikin keputusan yang lebih menekankan keadilan daripada aturan tertulis. Nah, contoh kasusnya misalnya diskresi hakim dalam kasus pidana ringan atau perlindungan hak anak. Nah, selanjutnya yang keempat ada mazhab naturalisme hukum. Nah, mazhab naturalisme hukum itu melihat hukum harus didasarkan pada moral atau nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebenaran. Penerapannya di Indonesia adalah bisa dilihat Pancasila sebagai dasar hukum kita menunjukkan nilai moral dan keadilan yang diutamakan. Nah, bisa dilihat juga dari peradilan agama seperti pengadilan atau kasus waris atau perceraian Islam juga mencerminkan teori ini. Selanjutnya adalah yang kelima adalah teori hukum kontemporer. Teori hukum kontemporer ini adalah mereka itu menentang cara berpikir lama soal hukum supaya lebih responsif terhadap zaman. Terus bagaimana penerapannya di Indonesia? Bisa dilihat dari penyesuaian hukum kita dengan standar internasional, misalnya soal HAM, perdagangan bebas, digitalisasi hukum lewat ekor dan e-filing sebagai respon terhadap perkembangan teknologi global. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem hukum Indonesia itu fleksibel karena dia menggabungkan berbagai mazhab hukum supaya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun campuran ini biasanya bikin hasilnya tidak konsisten. Namun di sisi lain juga bisa membuat jadi sistem itu kuat karena bisa menerima berbagai pengaruh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Wijaya dengan NPM 2451016. Selanjutnya, apa sih dampak dari penerapan teori hukum kontemporer terhadap pengambilan keputusan di pengadilan dan kebijakan legislasi? Baik, di sini penerapan teori hukum kontemporer berdampak signifikan pada pengambilan keputusan di pengadilan dan kebijakan legislasi. Ketidaksesuaian ini antara teori dan praktik sering terjadi, di mana regulasi tidak selalu mencerminkan teori terbaru, menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum. Variasi penerapan hukum di berbagai pengadilan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perlindungan yang tidak memadai, terutama dalam kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, pendekatan inovatif dalam legislasi seperti penggunaan teknologi digital dan partisipasi publik dapat meningkatkan transportasi dan responsivitas sistem hukum. Sekian, terima kasih.